banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang senantiasa mengiringi langkah-langkah kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ketua pelaksana pelantikan. Saya sebagai ketua pelaksana pelantikan pengurus DPC GBN Kabupaten Goa mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hadir di acara yang penuh kehormatan ini. Momentum yang spesial ini merupakan bukti nyata dari kesungguhan kita semua dalam menjalankan mekanisme organisasi sebaik mungkin dan berupaya menghadirkan struktur organisasi yang berkualitas untuk nantinya dapat terus bersinergi bersama pemerintah dalam membangun Goa agar lebih baik lagi ke depannya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak mengungkap perjalanan organisasi yang penuh suka duka dalam membentuk dan menyusun struktur organisasi hingga mendapatkan legalitas di periode kedua kepengurusan organisasi ini. Dari buah perjuangan yang inilah kami terus berupaya meramu dan merakit sebuah momen, yaitu mengadakan prosesi seremonial pelantikan dan pengukuhan pengurus baru yang langsung dilakukan oleh Ketua Umum GBN Pusat seperti yang kita ajukan sekarang ini. Semoga momentum ini menjadi awal yang baik bagi kita semua untuk mengemban amanah dan memajukan organisasi kita. Sebagai ketua pelaksana, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, tim pendukung, pemangku kepentingan, para donatur, dan semua pihak. Ya. Kenapa pelantikan saya harus langsung GBN di sini? Ya karena GBN Goa ini sebetulnya sudah membuat prestasi. Ya. Saya ingin tahu wilayah Sulawesi ini bagaimana perkembangannya. Untuk pelantikan sendiri ini kan kemarin ketuanya ini seorang aktivis atau seorang partai politik. Jadi kalau di GBN itu kan harus netral. Dan akhirnya diganti dengan Wardi, dan mantan ketua diangkat menjadi pembina. Nah, kalau untuk program-program dari pusat itu nanti akan selalu disinergiskan, tentu dengan provinsi. Tapi kalaupun bisa nanti ke daerah, kita akan melihat apakah bisa langsung ke daerah, karena memang itu kebijakan kerjasamanya itu biasa ke provinsi, tidak langsung ke kabupaten atau kota Madiun. Lanjut, program apa saja yang akan dilakukan oleh GBN Goa? Nah, saya belum bisa menjawab, ya tahu kan ketua DPC. Tetapi yang jelas dia harus sinergiskas dengan program-program negara atau dalam arti di sini adalah pemerintah. Bagaimana itu program? Ya melakukan sinergitas. Termasuk salah satunya saya juga minta tadi kita udah diskusi dengan beberapa rekan, ada beberapa lahan yang produktif yang seharusnya itu bisa menjadi sumber lumbung ketahanan pangan, hanya sekarang dibuat bangunan. Ya, GBN harus menyuarakan itu. Kenapa lahan yang produktif yang bisa ini dijadikan seperti ini? Kita berbicara bukan tahun ini, tapi kita bicara 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Pada saat kita tidak punya lahan produktif untuk swasembada ketahanan pangan, hancur negara kita.
kita melihat pasti ada permainan lahan, makanya nanti dilihat itu harus ada set plan sebenarnya ya. Sekarang kalau sudah tidak ada yang ditanam, ya ketahanan pangan kita nggak akan bisa menanam di mana, ditanam sini yang nggak akan ini. Itu kan harus itu. Nah makanya GBN itu adalah cinta tanah air, lingkungan hidup juga bagian dari GBN, ya bela negara itu. Nah lebih kurang seperti itu. Itu salah satu contoh. Nanti lebih detail-detailnya itu mungkin ketua DPC ya. Apalagi beberapa anggotanya sekarang ada di eksekutif dan di legislatif. Ya itu mungkin lebih bagus ya, gitu, lebih bagus. Bisa berkomunikasi dengan. Terus Pak, banyak sama itu sangat bagus karena mereka punya program apa ya yang kondisi dalam keadaan tidak perang itu tentang lingkungan hidup bersih, itu namanya sungai-sungai. Ada kan kerjasama. Nanti GBNN yang nyari sponsor, ya cari sponsor kegiatan apa, GBNN bekerja sama dengan Kodim pelaksanaannya, bersih-bersih lingkungan atau penanaman pohon, itu sinergisitas. Apapun nanti bentuknya kan ada beberapa kerjasama yang bisa dibentuk ya, nanti itu ada internal TNI dengan ini ya di wilayah, karena berbeda kerjasama TNI di tingkat pusat dengan di daerah itu akan berbeda sekali. terus Secara umum cukup bagus ya. Tapi kalau kita bicara banding-banding, ya banyak lah hal-hal yang perlu dikoreksi, dan tapi bagi saya ini adalah hal yang sangat luar biasa dengan segala keterbatasan, tapi bisa mengadakan pelantikan. Ya, bagaimana bentuk suasananya atau ini, saya tidak bisa nilai. Kalau saya nilai bersyukur bisa dan bagus. Tapi kalau saya banding-bandingkan dengan wilayah lain, ya mungkin berbeda ya, seperti itu ya. Jadi nggak bisa dinilai ya. terus nama Saya Fahri Alfian. sebelumnya dari mana Pak? Apakah pensiunan dari mana? Ya, yang penting saya untuk bangsa dan negara. Oh iya. Saya juga salah satu direktur. Sekarang udah pensiun, saya salah satu direktur di perusahaan. Ya, terima kasih. Dewan Pimpinan Pusat Garda Bela Negara Nasional Fahria Alfiano, Ketua Umum. Selatan, periode 2025-2030. Ketua Suhardi AIT SH. Wakil Ketua Haji Supriyadi SPD. Sekretaris Muhammad Yasin Gani. Wakil Sekretaris Rahmat Hidayat SH. Bendahara Roni. Wakil Bendahara Kumala. Untuk biro-biro yang saya sebutkan namanya bisa saya bacakan, silakan maju ke depan. Wakabiro Andi Aurensa, anggota Rustia Akbar Rasid Saripudi. Biro Hukum dan Investigasi, Kepala Biro Alimuddin Jallau Ishak. Wakil Biro Ibrahim Nadra, anggota Ali Akbar. Biro Pelatihan dan Kepemudaan, Kepala Biro Jamila. Wakil Biro Indo Bahtiar, anggota Andi Mulia Saputra Agus Suswanto Muksin Nurman Nursalam Dekule. Biro Infokom dan Humas, Kepala Biro Asriani. Wakabiro Sayap Alwi, anggota Dr. Andes Nanyamuddin, Muhammad Hasir Zahrir, HM Yunus Tahrin Demali. Biro Sosial dan UMKM, Kepala Biro Haji Nurbayan. Wakabiro Nana, anggota Lina Darmawati Safarudin. Semua hiasi
untuk dirimu, karena kau temaniku. Jangan pernah pergi dari hati ini, hanya kau yang ku ingini. Ewa ko buat. Ucapkan terima kasih di saat kau di